Selamat siang semuanya, perkenalkan nama aku Afifa Nurlisa dengan NIM G00240001, kelompok A1 dengan aslabnya Mas Fatan. Nah, di video kali ini aku bakal membahas mengenai muskulus-muskulus yang ada di regio antebrachium dan juga antebrachii dan juga di manus, serta inervasi dan juga kinesiologinya. Nah, sebelum itu aku mau kita sama-sama baca skenario-nya. Nah, di bagian kiri ini itu merupakan salah satu klinis dari adanya kesalahan dari nervus gitu. Dan nanti kita tahu sebenarnya apa sih yang salah satu nervus apa gitu. Nah, jadi ada seseorang yang merasa lemas pada tangan tepatnya di digiti 1 sampai 3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium dan juga kinesiologinya. Nah, kita bakal masuk ke muskulus yang antebrachii dulu. Nah, di antebrachii aku juga bagi bagian ventral dan juga dorsal, bagian depan dan juga belakang. Nah, di bagian depan ini juga aku bagi jadi superficialis dan profunda, jadi bagian lebih luar dan juga bagian yang lebih dalam. Nah, di superficialis, sebelumnya muskulus antebrachii yang ventral ini nanti tuh bakal, kalau misalnya kita lihat-lihat dari nama-nama muskulusnya, dia itu fungsinya itu lebih untuk flexor, untuk memfleksikan tangan. Sedangkan kalau misalnya yang dorsal, nanti kita lihat nanti dia fungsinya apa. Nah, di lamina superficialis itu pertama ada muskulus ini nih yang sudah di bawah, pronator teres sini, kemudian sini, kemudian yang kedua ada muskulus flexor carpi radialis, namanya udah muskulus flexor sebelah sini, carpi radialis. Kemudian ada muskulus palmaris longus yang ini. Kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris sebelah sini. Kemudian ada musculus flexor digitorum superficialis. Nah, digitorum kan banyak ya dia, makanya dia kayak jadi banyak gitu. Nah, ada segini untuk musculus yang ada di ini juga nih flexor digitorum superficialis. Nah, dia itu pokoknya untuk yang bagian superficialis itu tuh ada mereka dan fungsinya tuh flexor itu untuk memfleksikan. Nah, origo tuh tempat yang tendon yang bergerak itu di mana sih? Di epicondylus medialis humeri. Aku tulis ya, epicondylus medialis humeri. Nah, nanti dia tuh bakal beda sama yang dorsal tuh nanti ada lagi epicondylusnya bukan medialis. Nah, inervasinya untuk yang bagian superficial itu dia kebanyakan adalah sama nervus medianus, kecuali siapa? Kecuali flexor carpi ulnaris, namanya juga carpi ulnaris. Nah, dia ini sama nervus ulnaris, tapi sisanya sama nervus medianus. Nanti aku kasih tunjuk juga nervus medianus itu ada di sebelah mana. Medianus. Oke, kita lanjut ke bagian yang profunda. Nah, di bagian profunda ini itu lebih dikit ya. Nah, pertama ada musculus flexor digitorum yang profundus sebelah sini, yang ini. Nah, kemudian ada musculus musculus flexor digitorum profundus yang ini. Kalau yang tadi yang tendon ya. Ini, kemudian ada musculus flexor yang pollicis longus yang ini, kemudian ada musculus pronator quadratus yang ini. Nah, nanti pronator quadratus dia kayak gambarnya tuh bakal gini. Kalau misalnya ini dibuka ya, bagian depan dipotong, so nanti bakal kayak gini. Nah, kalau udah segitu aja. Kalau misalnya yang bagian profunda itu dia nervusnya origonya masih sama karena dia sama-sama di ventral, jadi masih sama epicondylus medialis humeri. Sedangkan inervasinya dia itu beda. Inervasi itu sebenarnya sama-sama nervus medianus, tapi lebih ke cabang ya. Jadi nervus medianus yang cabangnya namanya itu adalah nervus interoseus anterior. Interoseus anterior. Nah,
Sama lagi, tadi ada yang tiba-tiba beda nervus ulnaris sendiri, ini juga ada beda nervus ulnaris sendiri, di mana di bagian musculus flexor digitorum profundus. Dia sama nervus ulnaris. Gitu. Udah sekian untuk yang ventral. Kita lanjut ke yang bagian dorsal. Oh ya, ini kayak lebih jelasnya aja sih. Musculus pronator teres sebelah mana, flexor carpi sebelah mana, dan lain sebagainya. Nah, ini kan pronator quadratus. Lanjut lagi ke bagian dorsal. Sama, bagian dorsal juga dibagi jadi yang lebih superficialis dan juga yang lebih profunda. Nah, kalau misalnya di lamina superficialis, dia itu sebelum itu tadi kan ventral itu untuk flexor ya, kalau dorsal tuh untuk extensor, jadi dia untuk mengekstensikan dari si tangan ini, dari si antebrachium ini. Ya, kita lanjut lagi. Yang lamina superficialis itu yang pertama tuh ada musculus brachioradialis, yang ini. Terus abis itu ada musculus extensor carpi ulnaris longus, ini. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis yang brevis. Kita cari bareng-bareng. Yang ini. Kemudian ada musculus extensor digitorum. Kemudian ada musculus extensor digiti minimi, yang ini. Kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris, yang ini. Ini flexor, salah. Carpi ulnaris. Dan yang terakhir adalah musculus anconeus, yang ini. Oke, ini udah selesai yang lamina superficialis. Nah, abis itu dia origonya tuh apa? Kalau tadi yang bagian ventral itu kan di epicondylus medialis humeri. Nah, kalau misalnya yang dorsal itu di epicondylus lateralis humeri. Oke. Nah, inervasinya tuh sama nervus apa? Kalau yang dorsal itu dua-duanya, yang nanti yang lamina superficial maupun yang profunda itu sama nervus radialis. Jadi kayak tidak usah menghafal banyak-banyak. Masuk ke yang profunda ya. Nah, di profunda ini kita bisa lihat yang paling besar ada musculus supinator, kemudian ada musculus abductor pollicis yang longus. Kemudian ada musculus extensor pollicis longus. Kemudian ada musculus extensor pollicis yang brevis. Jadi selain ada yang longus ada yang brevis, dan yang terakhir ada musculus extensor yang indicis. Nah, dia sama tadi inervasinya tuh nervus radialis, terus ergonya di epicondylus lateralis yang humeri. Nah, ini yang lebih jelasnya kayak brachioradialis di mana, anconeus di mana, extensornya di sebelah mana, abductor sebelah mana gitu. Nah, dia jadi diulang ya, kalau misalnya yang ventral tadi itu untuk lebih ke flexor, jadi untuk memfleksikan si regio antebrachii dan juga regio antebrachii. Nah, kemudian kalau misalnya yang dorsal dia itu lebih untuk extensor ya. Nah, kita lanjut aja ke bagian yang manus atau bagian tangan. Nah, bagian tangan ini itu pokoknya ada namanya eminence itu apa? Eminence itu pokoknya peninggian gitu. Ada di sebelah sini ada tenar eminence dan juga hipotenar eminence. Nah, nanti tuh untuk inervasinya dia itu bakal dibagi jadi itu tenar muskul yang ditenaris, juga muskuli yang hipotenaris. Terus nanti juga ada muskuli yang lumbricalis dan juga muskuli yang interosei dorsalis. Nah, kalau misalnya di muskuli tenaris sebelah sini itu pokoknya nanti ada abductor pollicis brevis, terus ada flexor pollicis brevis, ada opponens, terus yang terakhir itu ada musculus adductor pollicis, dia tuh sebelah sini. Nah, dia itu beda sendiri. Jadi tuh kalau misalnya yang di tenaris itu tuh dia kebanyakan rekurensi dari nervus medianus. Sedangkan kalau misalnya adductor pollicis sebelah sini, pokoknya nanti dia ada di sebelah sini. Nah, itu dia profundus dari nervus ulnaris. Jadi bukan nervus medianus gitu.
Nah, sedangkan di muskul hipoternaris itu dia banyaknya dari nervus ulnaris, entah ada itu yang superficialis ataupun yang profundus gitu. Nah, kemudian ada muskulnya intermedii manus atau yang tadi aku bilang lumbricalis dan juga introssei dorsalis, itu dia kebanyakan di nervus ulnaris kecuali lumbricalis yang 1-2, yang ini 1-2. Nah, itu dia nervus medianus gitu. Nah, ini bisa dilihat kalau ini kayak dihitung kayak gini. Nah, ini nervus ulnaris, ini medianus. Kemudian, nah sebenarnya medianus ulnaris itu dari mana sih? Nah, ini kalau radialis itu dia lebih ke yang bagian jempolnya, bagian pollux, terus habis itu medianus bagian tengah, dan ulnaris. Itu. Jadi kalau misalnya yang di klinis tadi itu kan yang nggak bisa digerakin kan 1 2 3 kan, digigiti 1 2 3. Jadi itu yang bermasalah adalah yang nervus mana. Mungkin segitu aja, cukup, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.